Pak Handinata Santoso, ini murid saya yang sudah bergabung 11 tahun yang lalu. Ya, awalnya tadi beliau cerita benar. Ikut kondisi waktu itu masih seperti anak muda pada umumnya, yaitu masih bingung menata masa depan. Pekerjaan tetap belum punya ya, masih mahasiswa. Jadi masih bingung, masih galau. Tapi akhirnya saya juga waktu itu sebetulnya niatnya cuma basket, tapi itu memberikan sinyal. Saya sudah pernah membuat kontennya How to Networking with Upper Class People. Karena orang sukses itu nggak mau sembarangan bertemu orang. Ya, itu sudah hukumnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Emang hari ini pemilik hotel bintang 5 itu mau kumpul sama rakyat jelata, ngobrol, ngopi bareng. Ayo, nggak usah jauh-jauh. Kamu ngomong wah itu orang sombong, nggak bisa ngomong gitu. Dia orang sibuk pak. Ya, terus kepentingannya apa ngobrol sama kalian? Tapi saya hanya menemukan di bisnis ini orang sukses itu mau ngobrol sama rakyat jelata. Karena apa? Karena bisnis ini menyediakan satu platform, menyediakan satu cara untuk mengubah rakyat jelata menjadi orang sukses. Yang lain sih nggak peduli. Kamu aja ngelamar di perusahaannya aja belum keterima, belum tentu. Itu ngelamar jadi karyawannya, apalagi jadi mitranya. Nah, di sini kita KK Indonesia ini punya satu platform kemitraan yang sangat bagus. Kita bisa menjangkau setiap kalangan tanpa memandang status sosial, suku, jabatan, ya. Itu menunjukkan bisnis kita itu bisnis yang sangat luar biasa. Nah, jadi memang betul konten saya Success Before 30 itu semuanya berisi motivasi, pengembangan diri, ilmu-ilmu finansial yang memang sebenarnya jarang diajarkan di bangku sekolah maupun kuliah. Itu memang benar. Karena itu semua murni dari pengalaman. Kalian cari buku finansial pun belum tentu sepraktis yang saya bilang. Kalaupun ada dari luar. Dan luar negeri pun belum tentu cocok diterapkan di Indo. Itu sudah pasti. Nah, kalau saya ini kan mengerti situasi di Indonesia. Nah, berangkat dari pengalaman saya sharing, itu murni dari pengalaman pribadi. Nah, ternyata nggak sedikit dulu yang meminta, Pak, bagaimana caranya supaya saya itu bisa bergabung menjadi murid Bapak. Banyak yang lamar jadi karyawan. Saya ngomong, saya ini perusahaan saya sudah nggak terima karyawan. Sudah banyak. Pun kalau mau terima jadi karyawan pun nggak cocok. Ya, Anda itu kemampuannya apa? Ya kan? Harus lewat HRD dulu, Human Resource Department. Jadi belum tentu cocok jadi karyawan. Akhirnya kita menemukan satu platform yang baik, yaitu KK Indonesia. Hanya bermodalkan KTP, tanpa syarat apapun, mau setor modal awal yang sangat terjangkau, ya udah, selesai. Kami berikan mentor, kami berikan fasilitas kantor, ya kan? Siapapun bisa bergabung, tanpa kalian harus meninggalkan pekerjaan utama kalian. Pekerjaan utama kalian apa? Mahasiswa, karyawan, karyawati, nggak apa-apa. Punya usaha kecil-kecilan, terserah. Siapapun boleh kok. Nah, tapi kelebihan kita dibanding tempat yang lain, mungkin tempat lain nggak ada ya. Di sini ada motivasinya gratis. Betul ya? Tepuk tangan dong. Di sini ada mentornya gratis. Lah emang bisnis di luaran ada mentor? Setahu saya kok nggak ada gitu. Nggak ada lah. Kalaupun ada mentor, karena gini loh ya, mentor tuh kenapa menurut saya, kalau coach banyak, kalau mentor tuh yang sulit. Mentor tuh gini, mentor tuh pembimbing. Kalau kalian hari ini belajar mobil, nyetir mobil, kan itu kursus ya, mengemudi mobil. Di samping itu ada mentornya kan? Tapi ada biaya kursus kan? Wajar dong. Kalian mau main sepak bola, ada dong pelatih sepak bolanya. Ada dong biaya kursus. Wajar dong. Wajar. Nah, pertanyaan saya, bisnis ada nggak? Bisnis sulit. Karena kalau bisnis ada mentornya, itu menciptakan persaingan usaha. Maksudnya paham? Contoh, kamu itu sukses jualan tempe penyet. Sekarang buka kursus. Siapa yang mau buka tempe penyet kayak saya? Lah, kalau dia buka resepnya, Anda beli resepnya, betul?
Anda ikut kursusnya, dia bimbing Anda sampai sukses. Lah kan besok kamu jualan sendiri, dia nggak dapat untung apa-apa, langganannya dia diambil kamu semua. Lah kan aneh. Jadi bisnis itu sangat sulit. Nah tapi Cake Indonesia ini sebuah perusahaan yang cerdas itu. Kami bukan menciptakan persaingan. Kalian dididik sampai pintar. Semua resepnya dibagikan copy paste 100%, bahkan kalau perlu 110%. Nggak ada yang dirahasiakan. Rahasia suksesnya dibongkar semua. Resep-resep rahasianya dibongkar semua. Dan kami nggak takut persaingan. Karena apa? Karena kami jual barang yang sama. Tapi dibuatlah sistem namanya kolaborasi kan, kemitraan. Jadi memasarkan, kami bagi hasil. Kan gitu sistemnya. Jadi mentornya tulus nggak membantu? Tulus. Mentornya takut nggak kalau misalkan kalian suatu hari jualannya lebih banyak dari mentornya? Tambah seneng mentornya. Kamu jualan kalung contohnya, ini yang saya pakai sampai 100 biji. Mentornya tambah ketawa-ketawa. Mentornya cuma jualan 3 biji. Wah kalau gini, saya punya kayak gini lebih banyak, lebih bagus saya. Betul ya? Kalau kamu hari ini jualan tempe, orang yang ngajarin kursus cuma jualan 3 pak per hari, yang muridnya diajari 100 pak per hari, stres ya. Langganannya habis ya bilang sama dia. Kalau kita ya ambil-ambilan wis langgananku wis cukup ngono. Ya betul ya. Nah itulah hebatnya bisnis ini. Makanya mentor yang disediakan oleh komunitas Yes itu mentor yang terbaik. Karena semua mentornya nggak ada kepentingan untuk mau menjatuhkan, semua mendukung untuk mau maju. Tepuk tangan dong. Ya, ngerti ya konsepnya bisnis ini ya. Nah makanya saya pun hari ini berbagi ilmu motivasinya pun tulus, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Dan lucunya, ini yang lucu Pak Andi, banyak orang mengambil materi saya dibuat jualan seminar, dijual, suruh bayar sana dan dia nggak bayar royalti sama saya. Tapi saya memang sudah tahu resikonya, nggak masalah. Orang jualan kursus, jualan apa, ambil aja materi saya, bikin aja sana materi sendiri. Saya nggak ada 1 rupiah pun. Dia lapor aja enggak, saya thank you aja enggak. Tapi dia buat modul saya buat jualan. Tapi ya sekali lagi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh. Karena dia tidak menjalankan bisnis, dia cuma menjadi kuadran S yang tadi disampaikan Pak Theo di awal, yaitu cuma menjadi pembicara atau trainer atau motivator. Lah akhirnya muridnya lama-lama yang suruh bayar ya pinter. Loh apa? Bayar. Buka Pak Chandra sami mawon ilmunya. Sama aja. Sini malah gratis. Sana kok suruh bayar. Betul ya? Di sana nggak dikasih bisnis, di sini dikasih bisnis. Di sana nggak dikasih mentor, suruh bayar. Sini dikasih mentor. Di sana jualan berapapun nggak kasih tiket ke luar negeri. Sini berapapun jualannya 1 paket, berapa 20 paket sudah dikasih tiket ke luar negeri. Nah ini luar biasa. Hebat nggak bisnis ini? Makanya Anda mau cari saya punya seminar di luar mana? Nggak ada. Nggak ada. Ambil satu contoh ya, kemarin waktu saya ke Batu. Itu ada ketemu tuh satu subscriber kita, sahabat SB30. Dia buka kafe, orang Madura, Sumeneb, merantau ke Malang menjadi bartender. Ya, akhirnya yang kopi itu apa sih? Barista. Ya, kok bartender ya kan? Kalau bartender kan minuman keras ya. Barista. Sampai dia dari barista merintis sampai sana buka kafe di satu desa di Batu. Dekat Malang, dekat Batu. Dia ngomong, wah awalnya ini rame Pak, tapi saya ini kok bocor terus. Nah, pas saya di Malang, ayo siapa sahabat SB30 yang di Malang yang punya kafe, sebut, mindsetnya banyak. Wah saya milih, mana yang saya mau datangi, wah kayaknya ini yang paling enak. Saya datangi, saya datangi dia nangis. Karena kaget, karena sungkan. Ya, tak usah jauh-jauh lah. Kalian kan mampir ke rumah saya, kalau besok-besok rumahmu tak datangin gimana? Perasaannya gimana? Langsung mampir ke ruang tamu kamu, betul ya? Nah, rasanya bingung dong. Nah, ya itu. Bingung campur sedih, campur haru ya kan. Nah, itu begitu juga dia. Ngobrol 1 jam, saya bawa pasukan karena waktu itu saya bawa tim basket. Ada sekitar orang berapa? 15 ya misalnya. 15. Namanya anak basket kalau makan kan banyak-banyak ya kan. Saya ngomong, Mas, saya kesini nih tujuannya makan loh ya. Kamu nggak boleh traktir meskipun pemain. Oh, enggak apa-apa Pak. Minum kopi, makan.
Waduh, minta ampun, makan edan-edanan brutal kalau saya lihat makannya. Dan akhirnya selama di situ anak-anak ternyata senang juga 4 jam karena suasananya itu kayak di luar negeri. Jadi di tengah sawah ada kafe. Jadi lihat pemandangan gunung sawah. Makanannya juga enak, kopinya juga enak. Nah, saya ngomong sesuatu dia catat 1 halaman. Kamu harus benahi 3 poin ini di kafe kamu. Saya cuma kasih dia konsultasi gratis 3 poin. Kemarin laporan di Instagram, cuma 2 bulan, Pak, omset saya naik 3 kali. Dan kebocoran saya teratasi. Sesimpel itu. Ya kan? Dan hari itu seperti dugaan saya, 1 rupiah pun saya nggak boleh bayar. Nah ini namanya murid yang baik. Apakah, dan dia yang sharing sama saya, kalau dia sendiri ikut seminar melanglang buana, dia suruh manajernya melanglang buana, kan dia owner, bayar seminarnya 5 juta. Dan hari pertama, kirimkan materi seminarnya apa, kamu screenshot, WA ke saya. Loh ini lah materi ini Pak Chandra semua katanya. Nah itu salah satu contoh. Wes pulang aja. Nggak perlu. Loh ini kan udah rugi bayar seminar, nggak perlu. Sama aja kok materi. Ya, jadi saya punya materi ini banyak yang, ya kalau saya ngomong dicuri ya, kok kenyataannya memang demikian gitu ya. Kalau diomong plagiat atau di copy paste, ya memang faktanya seperti itu. Tapi bagi saya, seseorang itu kalau dikatakan sukses, kalau memang sudah ada barang KW-nya. Ngerti? Yes. Kalau brand belum ada barang KW-nya, belum sukses. Jadi saya itu banyak KW-nya Pak Chandra di luar. Nah, jualan seminar, terserah. Padahal saya sendiri nggak pernah jualan seminar. Nah, tapi ya sekali lagi, master chef-nya kan di sini. Ya kan? Jadi rahasia dapurnya di sini. Karena ilmu saya ini ilmu lapangan. Nggak pakai banyak teori. Saya suruh dia benahi 3 poin, beres. Langsung dia naik 3 kali lipat. Karyawannya lumayan banyak, ada 20-an. 20-an karyawan. Hari itu semua, waktu saya datang, suasana jadi berubah gitu. Orang yang minum kopi jadi berhenti semua. Foto lah. Ini kok jadi malah jumpa fans gitu ya sebetulnya. Nah itu sebuah hal-hal yang saya sangat happy sekali. Nah, makanya hari ini saya senang ya. Memang ilmu saya di SP30 itu tujuannya memang tempat saya itu untuk sedekah, untuk berbuat amal. Ya, kalau orang ilmu sedekah saya diambil terus dijual, yaitu biar urusannya dia. Yang penting niatnya saya ini kan sedekah. Sedekah kan nggak harus uang. Sedekah ilmu bisa kan? Bisa. Iya kan? Katanya teman-teman muslim amal jariah. Iya kan? Bisa untuk diberikan kelak setelah kita wafat dan sebagainya. Nah, ya terserah. Saya sih nggak ada mikir sampai ke sana. Tapi yang terpenting ilmunya bermanfaat. Ya. Nah, jadi pada sore hari ini memang itulah tujuan saya. Dan memang benar hari ini saya harusnya di Jakarta. Karena kita tahu Bandung lagi di lockdown. Ini Jogja saya baru dapat berita mau lockdown. Nah ini kasus COVID banyak yang naik. Ya, saya juga ya gimana ya, planning saya jadinya agak sedikit kacau semua. Ya. Jadi beberapa kasus juga pada naik semuanya. Jakarta pun sekarang juga gubernurnya juga sudah mulai pusing. Sampai harus koordinasi dengan wacana dengan presiden bagaimana, karena yang paling stres sekarang ini Pak Presiden. Makanya kita doakan kesehatan Pak Presiden karena stres. Masalahnya masyarakat menengah ke bawah kita ini susah diedukasi. Mereka nggak percaya COVID itu ada, susah. COVID itu Israel. COVID itu ada. Malah kemarin saya lihat netizen itu, aduh kok bahasanya itu ngomong apa ya? Alah COVID yang mati nggak sampai 4%. Kalau 50% saya baru percaya. Sampai kayak gitu ngomong. Loh nek 50% itu nek mbokmu piye? Ayo, nek iku nenekmu piye? Kalau ngomong hati-hati loh. Doa itu ngomong itu kayak doa loh. Hati-hati loh. Saking yang kena itu bukan orang tuamu. Betul ya? Bukan adikmu, bukan kakakmu. Makanya kamu ngomong itu seperti kayak nggak ada apa-apa. Nggak boleh. Emang jadi masalahnya banyak sekali provokator ya, yang ya nggak percaya COVID ini ada. Makanya kenapa pemerintah mempercepat vaksin. Vaksin pun bukan jaminan setelah itu COVID bakal nggak kena, nggak bisa juga. Tapi minimal kalau kena COVID, parahnya tidak, efek parahnya tidak yang
sebelum divaksin. Ngerti maksud saya? Jadi kalau divaksin, kamu kena COVID pun paling pemulihannya cepat. Tapi kalau belum divaksin, wah itu bahaya. Nah, jadi makanya saya terpaksa menunda planning kerja saya. Padahal minggu ini saya itu mau ada ketemu orang-orang penting juga. Ya, harusnya saya sudah di Jakarta, tapi terpaksa saya menunda. Moga-moga ya 1-2 minggu. Kalau saya di Jakarta ya kita kopdar tetap jalan, tapi saya percaya murid-murid hebat ini sudah bisa menghandle ya tanpa saya. Dan yang terpenting saya sharing ini dengan satu tujuan, berbagi. Karena siapapun yang hadir ini di mata saya adalah Anda adalah orang penting. Ya, di mata saya Anda orang penting. Kalau Anda nganggap diri Anda nggak penting itu terserah kamu. Tapi di mata saya kalian semua orang penting. Orang penting di mata saya itu bukan pejabat, bukan pengusaha kaya raya, bukan Melvin Tenggara gitu ya. Kalau di Surabaya yang barusan launching film, ya kan, saya bantu promosi, bukan yang Instagramnya centang biru orang penting, enggak. Di mata saya semua orang itu penting, apalagi sudah mampir ke kantor saya. Karena Anda semua berhak untuk sukses. Anda semua berhak untuk maju, Anda semua berhak untuk berhasil. Ya oke. Ini sharing saya, pembukaan di sini. Nah, yang baru hadir siapa tadi? Dari mana Mas? Sidoarjo. Pekerjaannya apa saat ini? Pegawai di mana? Salah satu distributor rokok elektrik. Rokok elektrik di Sidoarjo juga. Vape, bukan? Vape ya. Oke. Terus D-nya? Oh, Jombang. Nama Nama saya Lukas. Dari Jombang. Tadi dari Jombang langsung ke sini. Luar. Naik motor. Berapa jam dari Jombang ke sini? 2 jam ya? Naik jalan darat itu ya? Oke. Pekerjaannya apa, Mas? Kuli apa? Bangunan kan? Di bangunan? Oke. Ikut proyek atau gimana? Kondisi saat ini proyek gimana? Lumayan sepi. Agak sulit ya. Terus ketemu di YouTube atau di Instagram? Dari YouTube. Mentornya siapa yang undang di sini? Siapa itu Pak? Oh Pak Kenny. Oh. Saat ini agak sepi ya. Mungkin bangunan ada banyak yang mengeluh ya. Mungkin kontraktor banyak yang nggak dibayar sama supplier atau apa gitu kan. Sehingga pembayarannya agak tersendat-sendat. Ya saya dengar seperti itu. Ya tidak apa-apa Mas. Sudah berkeluarga kan? Oh masih single ya. Kapok single. Belum ada tanggungan. Yang penting sekarang mau cari masa depan ya. Bagus. By the way, siapapun profesi Anda, sekali lagi di mata saya Anda itu orang yang penting. Anda orang yang mau maju. Ya. Oke, saya mau buka pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyain enggak? Silakan. Pak Chandra, dari mungkin beberapa bisnis Pak Chandra ya, motivasi Pak Chandra hingga tetap semangat, tetap maju terus, terus yang paling membuat Pak Chandra senang, happy dalam menjalankan itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Saya memang punya, saat ini saya kalau boleh dibilang saya punya 7 anak perusahaan. Tapi barusan kolaborasi, saya ada buka satu unit usaha baru namanya JPN Collaboration. Itu saya bekerja sama juga dengan Tamasya brand, dengan Hara, dan ada beberapa brand. Jadi kalau ngomong unit usaha sekarang total kurang lebih sudah ada 10. Ya. Dan saya mau launching lagi minggu depan sebetulnya. Makanya saya ke Jakarta ini mau launching sebetulnya, tapi saya belum boleh ngomong. Itu salah satu yang cukup menghebohkan. Tapi ya tunggu aja nanti. Ya di Instagram nanti sama di YouTube kan muncul-muncul sendiri. Saya belum mau ngomong. Ya kan sudah lah, itu aja. Sekalipun sekarang kalau saya ngomong pun juga nggak heboh lagi nanti.
Tapi intinya setunggu aja lah tanggal main. Nah, kalau ditanya apa motivasi saya yang membuat saya happy, Mas, saya ini berangkat dari orang susah, Mas. Saya pernah dibawa titik susah. Saya bukan lahir dari keluarga orang yang tidak berada, tidak. Saya lahir dari keluarga orang yang berkecukupan. Bahkan kakek saya ini, ayahnya kakek saya, berarti kakek buyut saya, itu salah satu pengusaha yang cukup terpandang di Surabaya. Di era tahun 60, pengusaha hasil bumi. Jadi termasuk orang terpandang. Tapi karena kakek saya ini almarhum kakek saya ini anaknya orang kaya, malas kerja. Jadi beliau ini cuman mengandalkan orang tua. Ya, menikahlah dengan nenek saya. Punya 4 anak. Anak sulungnya ayah saya. Ayah saya ini dari kecil bekerja keras. Kenapa? Ayahnya tidak bisa bekerja. Jadi tiap hari itu kayak orang bebas waktu dan bebas finansial. Dia sudah mengerti ini. Kakek saya lah. Saya waktu kecil seumur Nixon ini sama kakek saya apa? Diajak main catur. Kakek saya itu menghibur banget, suka main sama cucu. Diajak main catur. Jadi saya ini bukan diajak bisnis, malah diajak main catur. Nah, yang bekerja keras itu ayah saya. Nah, saya melihat kenapa bisnis. Jadi darah pedagang itu memang dari keluarga kami. Memang sudah basicnya memang dari orang pengusaha. Saya bukan dari keluarga orang yang nggak punya, Mas. Tapi di era ayah saya bekerja keras, nggak taunya di tahun 97, seperti Anda baca di buku Badan Usaha jatuh, kena krisis moneter, mirip-mirip pandemi sana. Hutang bank, jadi semua usaha termasuk bos kamu itu juga pasti hutang kredit sama bank, Mas, menjalankan roda usaha. Kalau nggak gitu dia nggak bisa buka usaha, nggak bisa gaji karyawan, Mas. Itu semua pula barang itu pasti pakai utang bank. Kalau untungnya nggak nutupi bunga bank, bangkrut itu usaha. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang dialami ayah saya. Nah, menjalankan roda usaha pakai perputaran pinjaman usaha dari bank. Jatuh. Tahun 97, bunga bank yang asalnya 10% naik jadi 60%. Loh ya, itu benar. Langsung naik 5 kali lipat. Bunga deposito yang asalnya cuman, kalau sekarang kan 5%, bunga deposito itu sempat naik sampai itu bunga kredit, bunga deposito naik sampai 50%. Semua orang taruh uang di bank dikasih 50%. Dan waktu terjadi kasus bakar-bakaran, kerusuhan, mobil Mercedes-Benz yang waktu itu harganya 200 juta dilelang 20 juta pinggir jalan, kalau mau ambil silakan, BPKB langsung diambil. Karena dia bilang mobil saya juga nggak selamat. Itu zaman Theo belum lahir. Tapi mungkin kamu tanya papa kamu ngerti. Itu benar. Nih ambil 20 juta. Orangnya sudah mau pakai ambil duit kontan, dia mau terbang ke Singapura karena dia sudah merasa nggak punya masa depan. Nah, itulah hidup di era krisis itu. Ayah saya, ibu saya jatuh, ibu saya duluan. Jadi ditipu partnernya, ayah saya kena juga. Nah, jadi ceritanya orang berkecukupan, punya rumah, punya mobil. Saya waktu kecil ada supir loh, Mas. Kan masuk orang berada juga kan. Semua hilang, Mas. Supir nggak ada, mobil dijual semua, rumah pun dijual. Jadi kita ini kayak orang bambung, Mas. Serius, kayak gelandangan, nggak punya rumah. Makanya saya sudah tulis semua di buku Badai Pasir Baru. Benar. Ini kisah real. Ini bukan main film, benar. Jadi akhirnya saya pernah hidup yang lebih miskin daripada orang miskin, Mas. Loh, maaf loh ya, saya tanya, sampai nguli, Mas. Paling dino ini nek gak bayaran gak makan dulu toh. Tapi gak diutang, Mas. Saya mana? Kalau kamu nggak punya penghasilan, nggak punya utang, paling apa? Makan seadanya. Lah kalau saya lebih parah dari orang yang nggak punya penghasilan. Karena apa? Penghasilan nggak punya, minus 500 juta uang zaman saat itu. Loh lah, saya lebih melarat dari orang miskin. Ngerti? Rumah nggak ada, mobil nggak ada. Nah, itu saya alami beneran. Tapi mental punya, Mas. Nah, ini agak dimiliki anak sekarang. Betul ya? Mentalnya punya. Siap sorot, siap dibanting. Itu baru bisa bahagia. Nah, pertanyaannya bagus. Apa yang membuat Pak Chandra bahagia? Gini, Mas. Saya ini pernah menjadi orang yang nggak punya apa-apa.
dan bisa bangkit berkat bisnis ini. Jadi saya berhutang budi sama KK Indonesia. Makanya kenapa saya hari ini mau dari saat ini KK, meskipun perusahaan ini sudah bertahan lebih dari 23 tahun, kenapa waktu saya sebenarnya cukup tersita dengan usaha saya lain, tapi kenapa saya masih mau meluangkan waktu untuk bisnis ini? Nah ini jawabannya. Saya sudah nganggap di sini kayak saya ini pelayanan, Mas. Kayak saya ini apa sih istilahnya? Mengabdian. Ya, karena apa? Saya hutang budi sama usaha ini. Karena saya dulu terpuruk, usaha ini yang nolong saya. Dan ternyata kalau dia bisa nolong saya, kenapa nggak nolong orang gitu? Yes. Nah makanya kalau ditanya kenapa saya bahagia masih mau berbagi waktu, ya sama kayak Hotman Paris, kenapa dia mau meluangkan waktu di Kopi Joni dengan segala jenis kontroversinya, tapi dia masih mau meluangkan waktu konsultasi gratis karena dia bahagia, karena dia tahu apa rasanya ketidakadilan, makanya dia memberikan keadilan. Sama, saya tahu rasanya bagaimana orang kehilangan harapan, tidak punya masa depan, tidak punya pegangan, bingung ke depan ini mau apa. Tapi dengan kita sharing singkat ini, semoga kalian dapat solusi. Dan itulah kebahagiaan saya yang sejati dapat di situ. Emang saya cas, Masnya, berapa rupiah datang ke sini? Loh, sampai nek nang warung kopi ngombe kopi situ ya 15.000 lah bayar ya, Mas. Nah ini kan enggak loh. AC gratis ya, duduk gratis, dapat ilmu gratis. Nah ini termasuk bagian dari kegiatan sosial saya. Ini sebenarnya sudah kayak kegiatan sosial. Dan I love it. Saya suka berbagi seperti ini. Dan saya menemukan kebahagiaan. Yang membuat saya bahagia itu adalah kalau melihat orang-orang yang kondisinya susah dan hidupnya bisa bangkit. Loh, semalam kan kita ngobrol sama muridnya Pak Hadi. Ya kan? Itu 10 tahun lalu galaunya luar biasa. Penghasilan nggak punya, yang istrinya kerja di salon, penghasilan nggak pasti. Wah, sekarang anak 2, mobil ada, rumah ada. Loh, saya tuh sebenarnya hati kecil itu bahagia. Wah, lagi-lagi kita melihat orang itu hidupnya berubah. Itu yang saya paling senang, Mas. Ya, minimal besok-besok kalau saya ketemu di jalan gak dibacok uang mana loh, Mas. Ngerti ya? Saya malah disalamin orang terima kasih. Nah itu saya sudah senang. Hidupnya yang penting jangan nyusahin orang itu udah bagus. Kalau memberi manfaat itu nanti nomor 2. Nah, ternyata saya dapat kebahagiaan di situ. Meskipun tidak dibayar rupiah, nggak penting. Metu duit iya, Mas. Loh ini kan biaya semua. Tapi nggak apa. Kami bagikan secara free. Karena kami happy. Ya makanya sekarang kita memudahkan jalan orang lain. Kalau hidup kita itu pesan saya satu. Hidup kita itu kalau mau mudah, mudahkan dulu jalan orang lain. Jadi orang itu jangan terlalu hitungan. Benar. Ya, kayak kemarin meritnya Atta Aurel, ya kita mudahkan jalannya. Ya, akhirnya souvenirnya bisa jadi souvenirnya pernikahan artis yang paling heboh tahun ini. Kita mudahkan. Kalau kalian mau jalannya dimudahkan ya, jangan hitungan. Ya, nah saya tuh menganut prinsip ini. Kalau kita tuh jalannya mau dipermudah, mudahkan dulu jalannya orang lain. Nah, saya yakin dengan saya berbicara seperti ini, saya ini kan memudahkan jalan kalian. Niscaya nanti jalan saya juga dipermudah. Dan kenyataannya memang seperti itu. Sejak saya tahu ilmu ini, setiap saya menemui kesulitan, berarti saya kurang nolong orang. Sejak saya menemui kesulitan, berarti amal saya masih kurang. Kalau saya hari ini sedih, berarti rasa syukur saya masih kurang. Ya. Kalau saya hari ini nggak didoain orang lain, berarti saya berdoakan untuk orang lain itu kurang. Saya kalau berdoa saya itu nggak minta apa-apa. Berdoa semua mitra saya ini sehat. Semua orang yang pernah menjual produk KK dapat manfaat kesehatannya. Itu aja. Mitra saya ini saya doakan setiap hari. Lucunya ketika doakan orang lain, doa itu balik ke diri kita. Tanpa kita mengatur Tuhan untuk minta. Tuhan penuhi lo ya. Aku hari ini gak ada kerjaan lo. Saya percaya Tuhan Maha Besar. Penuhilah rezekiku hari ini. Lo gak usah minta, Tuhan itu malah mengerti.
Yang kamu nggak ngerti itu caranya Tuhan. Makanya kamu harus paham. Caranya supaya kamu dikasih rezeki sama Tuhan apa? Ya murahkan rezekinya orang lain. Kamu hari ini nggak punya penghasilan, nggak apa-apa. Kamu punya tangan, punya kaki, punya mulut bisa bicara, masih bagus tuh. Bukankah kita hari ini harusnya bersyukur? Kamu masih punya motor bisa keliling sana sini. Lo ada orang itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, mas. Nggak, mulutnya bisu, tunawicara, ya kan? Manusia berkebutuhan khusus banyak. Ya kan? Saya kemarin barusan diundang Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Itu staf dia untuk membuat konten ngetik, itu orang berkebutuhan khusus, Pak. Betul. Tanya Nixon itu, Nixon saya ajak juga ke Balai Kota. Itu duduk di depannya kantornya Pak Armuji. Dia pakai suara, pakai gini ngetiknya. Jadi pakai sandi. Kalau misalkan bicara begini, dia nggak paham, saya ngomong gini. Oh, maksudnya begitu. Aduh, luar biasa ya Pak Armuji. Tapi dia punya pen. Dan dia seorang sarjana S2. Tapi dia punya kelemahan. Nah, coba manusia kita yang normal-normal ini, yang tangannya normal, matanya normal, kakinya normal, isoin bacot tok di sosmed, mengeluh, kok rezekiku kurang, iri, julid sama orang lain, nyinyir sama orang lain. Itu manusia itu mau dikemanakan? Itu kan berarti jiwanya yang sakit. Fisiknya nggak sakit, tapi jiwanya yang sakit. Nah, jadi dengan adanya Success Before 30 ini, saya coba menolong orang yang mau ditolong. Kalau kamu nggak mau ditolong ya, masa salah saya? Ini sudah bukan urusan saya lagi. Kamu tinggal buka konten YouTube saya. Kamu tinggal dengar. Kalau jiwanya mau tertolong ya silakan. Ya kan? Ini loh, saya ini berbagi konten baik gini aja. Ada aja yang komen-komen negatif. Ada. Saya jualan ludah lah, habis gak ngerti saya. Apa saya dikatain anjing lah, loh betul. Padahal anjing itu lucu ya. Lo awak kok diasuh-asuh lo piye tuh. Iya. Nah ini lucu kan. Padahal nah ini berarti orang kan sakit. Apakah saya sedih? Tidak, Mas. Biasa saya, Mas. Oh, saya berbuat kebaikan aja dipisui wong. Biasa. Lah kamu kok baper? Pak Chandra apakah bahagia? Apakah saya berhenti? Enggak. Saya terus akan berbagi. Itu jawabannya. Yang lain silakan. Oke, Pak Lukas, mungkin ada pertanyaan. Kesempatan ya. Sudah mantap. Bukan mantap, datang ke sini aja udah senang. Iya. Ya, jadi belajar jualan. Sudah gabung nggak komunitas Yes? Bulan lalu ya. Nah, ini memastikan aja ya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Kalian bersyukur yang di Jawa Timur ya, terutama di Surabaya dan sekitarnya. Saya cukup sering hadir di sini. Kota-kota lain itu ngiri sebenarnya. Medan ngiri, Pontianak ngiri, Manado, Makassar, Banyuwangi ya kemarin ya. Saya nggak bisa hadir. Gimana? Kita pergerakannya dibatasi. Susah ya. Karena domisili saya di sini ya. Oke. Kayak kemarin saya minggu lalu kan saya di Jakarta. Saya jalan pagi di Citraland. Lucu. Kompleks Citraland banyak yang nyapa saya. Pagi Pak Chandra. Oh Pak Chandra tinggal di sini ya. Saya mau ketawa, saya bilang, ya enggak, ya saya bilang, enggak apa-apa jalan-jalan di sini aja. Dikira saya orang Jakarta. Ya, saya ada di mana-mana. Kemarin dari Indomaret. Loh Pak Chandra, iya.
Ikut menurut Anda itu apa? Sebelum tahu SP30. Punya rumah. Punya rumah. Rumah di mana? Di Kampung. Kampungmu di mana? Manyar. Manyar mana? Manyar Sabrangan. Manyar Sabrangan sini ya. Punya rumah. Rumah yang paling bagus di rumah Manyar Sabrangan itu punya siapa? Tetanggamu ya. Terus pokoknya paling keren lah wis. Wong paling sugih sak gang niku lah. Satu kampung itu paling sugih wis. Iya betul ya. Pengen kamu punya rumah kayak dia tuh pengen gitu ya. Tahu harga rumahnya tuh berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi definisi sukses menurut kamu pengen punya rumah kayak gitu. Nah, jadi gini ya, setiap orang tuh definisi suksesnya beda-beda. Kalau dia hidup di sebuah lingkungan, entah itu gang atau apa, maka dia akan melihat orang yang paling hebat di kampung itu siapa. Nah itu menjadi figurnya dia. Contoh kayak Mas Lukas. Menurut kamu definisi sukses itu apa sebelum tahu SP30? Satu bulan 1 miliar. Caranya piye? Jualan apa, Mas? Jual diri. Nah ini sharing ya, ini sharing. Kan saya mau tahu definisi sukses setiap orang itu beda-beda. Sekarang saya mau tanya, maaf loh ya. Kamu pernah ketemu sama orang income 1 miliar 1 bulan bukan? Jabat tangan, duduk bersama ngopi bareng pernah? Nah terus kenapa kok kamu itu bisa menyatakan bahwa orang sukses yang income-nya 1 miliar 1 bulan? Kamu lihat dari mana? Baca berita kan? Lihat media massa kan? Lihat YouTube kan? Lihat YouTube. Yang kamu suka itu siapa yang kamu idolakan? Selain SP30 maksud saya. Arli Kurnia. Oh ya, oke. Saya juga nggak tahu itu siapa. 30 hari bebas hutang. Oh ya. Oh. Oke. Menurut Anda itu. Jadi pernah merasakan uang 1 miliar nggak sih? Pegang di depan kamu. Dihitung langsung di depan kamu 1 M. Terus mencium baunya. 1 M itu piye? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Mau tahu caranya? Datang ke bank, Mas. Loh ya betul kan? Gak salah kan? Banyak orang hitung duit gambar merah kan ya? Iya, itu 1 miliar Mas. Betul ya? Kamu punya nomor rekening? Pernah nggak kebayang di rekening kamu tuh masuk uang 100-nya ada 9? Teneng, 1 miliar beneran. Oke, berarti menurut kamu definisi sukses kayak gitu ya? Kalau Masnya terakhir, sebelum tahu SP30? Sebelum tahu mungkin lebih simpel ya. Jadi ketika kita menetapkan tujuan itu tercapai. Ketika misalkan saya ingin punya penghasilan 5 juta per bulan. Oke. Karena waktu itu mindset saya masih bekerja. 5 juta per bulan. Berarti hampir sama kayak Pak Andi ya. Zaman dulu ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang penting punya gaji 5 juta aja udah cukup gitu ya. Saya lebih suka pakai masker daripada pakai face shield. Atau lihat face shield kok muka kalian berbayang semua. Oke. Mas ini lebih realistis. Mas, saya mau tanya, kembali ke Mas Lukas. Kalau kamu punya gaji 5 juta per bulan, kamu udah happy? Jujur. Belum? Kamu pernah punya gaji 5 juta per bulan? Tapi kamu belum happy? Happy itu dari diri sendiri, Pak. Kalau kerjanya. Tapi kamu capai 5 juta per bulan belum pernah kan? Tapi kenapa kamu nggak merasa happy ketika kamu diberikan 5 juta per bulan? Berarti kamu sendiri itu masih bingung sama masa depanmu sendiri. Kamu dalam hidup itu kamu belum tahu kamu itu maunya apa. Nah inilah masyarakat Indonesia itu seperti ini, mayoritas. Mereka itu pengen berhasil melihat figur orang sukses di YouTube. Entah sukses beneran atau enggak saya juga nggak tahu. Bisa juga itu cuma konten
dan sandiwara. Karena banyak loh di YouTube yang kayak gitu tuh banyak. Hati-hati ya. Dicek perusahaannya nggak ada. Banyak loh mas. Kalau saya sering dapat DM di YouTube, Pak Chandra di orang Jakarta, di depan kantor dan Mogot di screenshot. Izin mampir dulu Pak ke kantornya Bapak. Banyak yang kayak gitu. Jelas-jelas orang tahu kalau itu mampir ke kantor kita. Di YouTube mas, kantornya di mana nggak jelas mas. Maka itu disebut guru palsu. Hati-hati. Asal dia itu cuma pamer pakai jas, pakai mobil mewah, show kan materinya, terus dianggap kayak orang sukses. Nah ini orang Indonesia itu malah banyak yang masih polos. Hati-hati mas. Jadi 5 juta per bulan ya harus disyukuri mas. Harusnya kan kamu belum pernah punya. Tapi sekarang pertanyaan saya satu, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini lebih lucu mas. Kalau kamu sudah punya 5 juta per bulan, kamu mau ngapain duit 5 juta itu? Investasi kemana mas? Reksadana. Oh, keren apa mas? Reksadana apa mas? Pasar modal. Terus kamu mau investasi apa mas di situ mas? Reksadana itu apa sih? Nggak bisa bingung. Gini loh mas. Ini permasalahan kedua. Jadi yang pertama belum punya uang. Permasalahan kedua adalah sudah punya uang. Nah ini ilmunya saya jauh ini. Nah, Anda saya kasih beberapa pertanyaan sudah nggak bisa jawab. Saya kan selalu mengajarkan cara dapat uang. Tapi setelah dapat uang, hati-hati. Saya selalu mengajarkan. Taruhlah di instrumen yang kamu paham. Kamu kalau nggak paham, kamu nggak akan pernah mengerti. Uangmu itu diputar dan dikelola kemana. Nah orang Indonesia ini dasar malahan dan nerimoan. Kalau duitnya nanti dia habis, ya sudah bukan rezeki. Ulang mau jawaban mungkin. Padahal dia nggak tahu uangnya itu diputar kemana. Makanya mas perlu mentor supaya ada yang ngarahin mas. Di KK ini ilmunya banyak. Dari nol nggak punya uang sampai diajarin punya uang. Setelah punya uang diajarkan uangnya dikemanakan. Loh keren dong. Ambil contoh kayak Pak Andi. Kamu pengalaman pribadi. Dulu kan cita-cita pengen punya 5 juta per bulan. Betul ya? Terus saya ngarahin kamu apa sampai hari ini punya semua. Ini singkat cerita stepnya Pak Andi. 11 tahun kamu singkat dengan sebuah cerita. Oke, yang pertama betul kata Pak Chandra, belum punya uang diajarin cara punya uang. Ya saya belajar di bisnis ini, makanya selama 11 tahun fokusnya di bisnis ini. Nah kenapa kok impian saya 5 juta per bulan? Ya karena saya melihat orang yang backgroundnya seperti saya itu seorang apoteker, itu minimal penghasilannya itu 5 juta per bulan. Yang mentok-mentok 8 juta per bulan, cuman saya nggak mau yang tinggi tapi yang 5 juta per bulan. Nah, tapi setelah ketemu Pak Chandra, dibuka pola pikirnya bahwa kita bisa dapat lebih daripada itu. Waktu itu Pak Chandra cuma presentasi ya, seperti yang di depan itu, cari 5 reseller bisa dapat 35 juta per bulan. Akhirnya saya mulai berpikir lebih lagi Pak, ya kan? Nah, ketika penghasilan saya masih 1 juta, 2 juta, saya berani di challenge sama Pak Chandra. Waktu itu saya ingat masih naik sepeda motor. Yang penting seorang mentor ya. Mungkin karena kita gak didesak, kita ya enjoy aja. Gak ada target yang harus dikejar. Nah, Pak Chandra pernah bilang, kamu punya beli mobil. Nah, sejak Pak Chandra ngomong seperti itu, saya langsung mikir, oh iya ya, harus beli mobil. Mulailah mengumpulkan yang namanya uang mukanya. Padahal ya penghasilan saya itu ya 5 juta masih belum nyampe kayaknya. Cuman berani untuk menetapkan target. Nah karena saya penghasilannya nggak sampai 5 juta, saya baru berani berpikir punya mobil yang cicilannya ya minimal di bawah 5 juta lah. Nah saya menentukan 2.900.000 waktu. Padahal income saya belum 5 juta waktu. Tapi saya berani ambil challenge itu. Ya, itu yang di-sharekan oleh Pak Chandra. Tapi bagaimana caranya saya bisa punya DP-nya? Ya semua penghasilan saya ini diinvestasikan lagi ke bisnis KK Indonesia yang saya pahami. Karena saya mau masuk di sini, makanya semua uang saya masukin lagi ke bisnis untuk mendapatkan hasil lagi. Masuk ke instrumen yang kamu pahami. Betul. Nah, kalau yang tadi Mas Lukas ini kan reksadana. Reksadana itu apa? Tidak jelas. Duitnya taruh mana? Gak ngerti. Nah, itu namanya gambling mas. Itu jenenge judi mas. Kalau kamu nggak menguasai ke bidang ini. Nah ini kan cerita seandainya kalau sudah punya duit. Ya. Lanjut Pak.
Oke, ya waktu itu akhirnya karena pokoknya kalau saya mengikuti arahnya Pak Chandra dari satu, kalau kita mau maju harus menetapkan satu target yang pasti. Contoh, kalau saya pengen punya penghasilan 5 juta per bulan itu kan nggak pasti, bisa dapat bisa enggak. Tapi kalau saya nyicil mobil 2,9 juta per bulan kan pasti harus punya 2,9 jutanya kan. Alhasil kita berpikir bagaimana uang yang kita punya ini kita masukkan lagi ke bisnis ini yang kita kuasai untuk menghasilkan uang lebih dari 2,9 kan. Akhirnya anehnya nih Pak ya, karena sudah ngambil mobilnya itu tercapai terus. Ya karena mau nggak mau. Nah anehnya otak kita ini aneh. Itu ilmu yang saya dapatkan, ilmu di lapangan lah ya, bukan teori ya. Pak Chandra kan ngajarin ilmu lapangan. Nah, nggak tahu ya Pak Chandra melihat apa kepada saya waktu saya juga nggak tahu, tapi saya merasa Pak Chandra itu percaya sama saya bahwa saya itu bisa. Berapa bulan nyicil mobil, ditawarin lagi sama Pak Chandra, ayo kamu berani nggak investasi di apartemen? Tingkatkan challenge-mu. Biarkan. Akhirnya saya berani ngambil satu apartemen. Berarti saya nambah tanggungan saya lagi kan? Betul kan? Target yang pasti harus saya capai naik kan? Nah, waktu itu income saya jadi 8 juta. Jadi 5 juta udah lewat. Lewat Pak. 8 juta. 10 juta. Akhirnya wah, luar biasa. Pernah nyampe tembus 25 juta. Saya mikir gila ya Pak, bisa akhirnya naiknya secepat ini gitu. Nah, itu sih Pak. Dan saya praktekkan ke setiap target-target saya berikutnya. Dan ini tidak terasa udah 11 tahun. Sekarang mobilnya udah 3, apartemennya udah ada beberapa, ya kan? Sekarang unit propertinya juga ada, income tahunannya luar biasa. Barusan beli mobil baru lagi SLK. Nah ini, Mas, Anda itu lihatnya anak tangga ke 100, Mas. 1M. Tapi step pertama ini kamu belum melangkah. Ini saya benahi cara berpikirmu, Mas. Ya, makanya kan definisi sukses tiap orang beda. Nah, kalau Mas ini lebih realistis. Siapa yang nggak pengen 1M? Tapi 5 juta loh belum. Kalau Mas berpikirnya langsung 1M, iso sih Mas, iso jeglek mari. Setruk gue. Sama kayak rumah ini, dayanya itu cuma 1000-an. Kamu paksa buka 5 AC, yang ada adalah jeglek. Kapasitasmu belum nyampe ke sana. Kamu itu ibaratnya belum tertata, fondasinya belum. Nah, YouTube ini seringkali karena demi konten view-nya rame. Si influencer ini kurang ajar, karena cuma demi konten. Dikasih show Lamborghini, loh itu bukan nggak boleh. Tapi sasarannya nonton ini kelas ini. Yang mana mereka maaf loh ya, income 2 juta aja pun belum punya. Tapi diobong-obong nonton ke sini sehingga setiap hari halusinasi. Akhirnya kerja setiap hari nggak nyampe-nyampe, ini kok sini. Akhirnya capek, stres, nyinyir jadinya. Nah inilah Indonesia ini terjadi sebuah. Tapi yang di sini juga susah. Kenapa? Dia harus cari view yang banyak supaya nanggung cicilannya. Sama juga. Jadi yang di sini dia memacu dirinya untuk nanggung cicilannya, korbannya orang-orang yang halusinasi ini. Nah, jadi Mas, cara berpikirnya dibenahi dulu. Makanya perlunya adanya mentor. Stepnya itu goal pertama dulu Mas. Gimana punya income 2 juta dulu per bulan. Klep, masuk. Berani berikutnya, jelek 5 juta. Berani berikutnya, jelek 10 juta. Berani berikutnya, jelek 20 juta. Nyampe Mas, 1M. Makanya saya tanya, 1M per bulan. Emang kamu pernah? Nah, kalau belum pernah, loh, Pak, boleh nggak Pak bermimpi? Boleh. Tapi kalau Anda bermimpi ke sesuatu yang kecil aja belum pernah kamu capai, maka saya ngerti cara kerja mindset. Cara kerja mindset itu gini. Mas, saya mau nanya sama kamu satu pertanyaan. Ini cara kerja mindset ya. Kamu dulu pertama kali naik sepeda itu umur berapa? Sepeda pancal, bukan sepeda motor. Masih ingat? Taruhlah waktu masih SD. Pernah jatuh nggak Mas? Masih ingat memori itu? Kamu jatuh. Mana yang luka? Tapi jatuh kan? Kamu kapok nggak? Kamu naik lagi. Dan akhirnya sampai kamu bisa nata. Itulah mindset Mas. Mindset itu harus dilatih Mas. Kalau kamu jatuh, itu artinya melatih bahwa kamu itu bisa. Nah sekarang kamu naik sepeda pancal, lepas satu tangan bisa kan?
Lepas dua tangan bisa nggak? Itu mindset, Mas. Kalau kamu latihan pertama kan tetap pakai dua tangan. Dua tangan pun jatuh, apalagi lepas tangan. Kan? Ngerti maksud saya? Begitu juga, Mas. 2 juta aja nggak capek, apalagi satu kali. Ngerti maksud saya? Itu cara kerja mindset. Jadi semua itu step by step, Mas. Ya, step by step. Kalau ada orang ngomong beranilah berpikir tidak masuk akal. Kita hanya punya Tuhan yang kekuasaannya tak terhingga. Setuju, motivasinya itu bagus. Tapi dia tuh cuma berani mendobrak ketakutan kita. Tapi dia tidak memberikan toolsnya. Dia tidak memberikan anak tangganya. Ngerti maksudnya? Nah, sekolah kita itu terlalu memberikan anak tangga. Sampai lupa bermimpi besar. Makanya ini kebalik. Makanya kita harus mencari satu titik temu. Bagaimana menggabungkan berani berpikir besar didukung dengan anak tangga yang betul. Seperti ilmunya Pak Andi tadi. Di otaknya dia 5 juta aja belum tercapai, apalagi suruh mimpi 10 juta kan tidak mungkin, Pak. Awal enggak mikir wis, enggak kebayang kan? Enggak nyampe kan? Apalagi beliau ini apoteker, Pak. Sarjana farmasi, ini sarjana loh, Mas. Dan ini bukan orang bodoh. Ini IPK-nya 3, lebih. Orang pinter, Mas. Orang pinter ini kalau hitung-hitungannya enggak masuk, enggak mungkin bisa terima. Enggak asal yo ngene tok enggak iso, Mas. Wong Indonesia pokoknya asal ngene ae kan enggak bisa. Asal nekat tok. Wong Indonesia kita kok, apa tujuanmu kawin? Yes pokoknya nekat wis. Yo bong kene. Pokoke wis wae wis ana umur ya wis kawin pokoke ceritane. Lho anake wong ngapet pangane opo? Krikil lah suket kan. Kadang enggak dipikir. Orang sini wis bondo nekat tok ae. Salah bondo nekat? Tidak. Tapi dia tidak ada preparation, tidak ada persiapan. Nah, komunitas Yes ini mengajarkan yang namanya persiapan ini, Mas. Menata, ada mentor yang nata. Ketika kamu salah, ada yang negur, Mas. Ngerti? Ketika kamu keliru, ada yang mecut. Nah, kadang-kadang mentor omongannya nyelekit. Tapi itu baik. Seperti obat, yang pahit itu yang mujarab. Nek obatnya legi, itu jenenge permen. Ngerti ya? Nek permen gawe watuk. Ya, sedangkan kamu mau batuk semua sembuh, harus minum yang pahit. Sama. Hari ini, ketika 5 juta tercapai, dia terima nggak? Oh gampang, sepeda 2 tangan, betul? Tak coba lepas 1 tangan, lo bisa juga. Awalnya godek ini, Mas, tapi jatuh juga, tapi yes, bisa 1 tangan, betul? Akhirnya lepas 2 tangan, bayang ini. Akhirnya gue ngaduk ini barangnya. Akhirnya apa? Itu ada stepnya. Tapi nggak mungkin kan pertama langsung lepas tangan. Nah itu nata mindset. Itu ada step. Jadi ketika di satu tahap kamu sudah kuat, naik ke step berikutnya. Kamu sudah kuat, naik ke step berikutnya. Akhirnya solid. Akhirnya cicilan 2,9 juta ya. Terasa biasa aja. Nah, itu mindset. Kalau kita tidak berani masuk ke cara berpikir itu, maka kita ini akan tidak pernah maju di ranah itu. Nah, jadi definisi setiap orang ini saya benerin dulu. Ini kan pemula banget nih. Kalian semua, 1, 2, 3, 4. Kita anggap pemula semua. Ya, yang mana mungkin kalian pegang uang 2 juta aja udah bingung. Apaan ya 2 juta? Coba nih. Ini kayak tuh rokok ini sampai biru. Betul ya? Pasti ngalami kayak gitu. Karena kamu belum pernah masuk ke sebuah zona di mana dulu duit 10.000 berharga. Kok saya kira orang juta nih. Pak Soekarno, Pak Hattanya orang 20 lembar ini. Nggak remah ya. Waduh, aku bingung. Itu pasti ngalami. Nah, ketika kamu sudah biasa mengelola uang 2 juta, baru ketika kamu naik ke step berikutnya, mengelola uang 20 juta itu gimana? Mengelola uang 20 juta biasa. Naik ke step berikutnya, dikasih uang 200 juta itu saat gini 20 bendel biasa, gak redek Mas. Tak diduk. Wah, seperti itu kan udah biasa. Nah, itu stepnya ada. Nah, maaf loh, makanya saya tidak tanya. Pernah gak pegang uang 1 miliar? Nah, kok 5 juta per bulan? Enggak Pak, saya enggak mau. Ya, boleh. Tapi itu lewati dulu stepnya. Ketika kamu kuat, itu luar biasa. Ya sampai KK hari ini asetnya triliunan Mas.
Ya, kalau triliunan cuma mau 1 M per bulan itu yang mudah. Nanti tunggu minggu depan lah. Status saya kan keren. Kalau sudah deal ya. Nah, sudah deal sih, cuman belum launching. Dealnya sudah. Ya. Launchingnya aja yang belum. Kan tinggal launching ini sebetulnya. Nanti minggu depan keren. Tidak kalah gokil sama yang lain. Pokoknya keren. Intinya jualan produk kita tambah gampang. Itu sudah pasti. Ya, cara nata mindset sudah ya. Pelan-pelan ya. Step by step ya. Jadi supaya kalian itu bisa menata sampai menjadi maju. Dan loh Pak, ada yang nanya gini, bukankah itu malah mental block Pak? Orang disuruh 100 juta kok suruh mikir 5 juta per bulan. Loh, saya tanya, mental block itu apa? Mental block itu gini Pak, yaitu kita itu pikiran kita dibatasi Pak, kita ini bla 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 bla. Saya ngomong gini. Yang saya tanya balik. Kembali ke cerita, kamu sudah pernah megang 5 juta per bulan? Belum pernah. Tapi saya mau 100 juta per bulan. Bagus. Saya tanya, bagaimana cara kamu naik ke kelas 3 SMA tanpa lewat kelas 1 SD? Jawab saya. Gimana kamu dapat ijazah SMA tanpa dapat ijazah SD? Gimana kamu 1 tambah 1 sama dengan 2? 2 tambah 1 lagi 3. Gimana kamu bisa punya hitungan 100 kalau nggak mulai dari 1? Jadi saya itu perpaduan antara nothing impossible, cara berpikir yang berani, sama logika. Saya tidak bisa meninggalkan logika, Mas. Karena kita dikaruniai Tuhan, otak dan akal budi, itu untuk berpikir, Mas. Nah, yang membuat logika ini nggak jalan adalah logikanya terlalu dipikir. Ngerti maksud saya? Nah, yang juga membuat logika yang nggak masuk akal ini nggak jalan juga karena utak idol, Mas. Nangkep maksud saya? Jadi saya ini mengkawinkan dua-duanya. Itu namanya IQ dan EQ. Kalau kamu hari ini cuma pakai IQ, EQ-nya nggak jalan. Nah, mungkin 10 juta per bulan. Betul ya? Saya pecahkan ya. Malah 20 juta, 30 juta, 50 juta, malah lebih. Ini sudah saya pecahkan. Tapi yang ngapain 100 juta? Ngapain kok bisa mikir 5 juta? Langsung mikir 100 juta, nggak usah mikir 5 juta dulu. Nah, ini berarti, Mas, kondisi setiap orang di treatmentnya beda-beda. Makanya saya tanya satu persatu. Sikon setiap orang beda. Kalau dar, langsung dikasih ke sini. Kamu nggak capai, adanya frustasi. Adanya insecure, stres. Akhirnya jadi orang gendeng, Mas. Nah, kalau gendeng gak kuat, dia di sosmed gacor. Penjual udah tahu. Nah, itu orang-orang kecewa. Betul ya? Dia sudah pernah ikut seminar, pernah bayar mahal, tapi gak ada hasilnya. Ngerti maksudnya? Jadinya orang-orang kecewa. Jual bacot kau. Nah, kasihan kan? Dia itu jadinya kayak film apa itu? Orang bayi yang tersakiti itu. Apa sih? Kayak film apa yang pakai badut itu? Badut itu. Bukan yang dia gayanya badut terus nembak orang loh. Joker. Nah, Joker itu kan orang baik yang dibully terus. Jadi, titik temunya adalah berani berpikir besar tapi ditata. Ngerti ya maksud saya? Karena jangan-jangan kayak Desa Tuban. Belum pernah pegang uang 17 miliar, akhirnya beli 4 mobil terus nabrak semua. Nah itu Mas, model Lukas ini kok tunggal itu ban ini nonton model. Kowe nek dititipi duit 1 M, ya ojo teluk 17 M, 1 M wis mendem rasane, kudu rabi terus saya kudu lewat. Nonton modelmu iki ya toh. Nah, takutnya kamu langsung beli ini beli itu, wah reksadana habis Mas. Karena kamu nggak punya ilmu finansialnya. Makanya ilmu mendahului uang. Kalau kamu nggak punya ilmu, uang berapapun habis. Ngerti? Mau 5 juta per bulan pun habis kalau nggak punya ilmunya. Kamu belum punya uang nggak masalah, Pak. Yang penting punya ilmunya. Karena uang itu bisa dicari, Mas. Ilmu itu yang susah. Kalau kamu punya ilmunya, uang habis pun nggak lama balik. Tapi kalau orang nggak punya ilmunya, Mas, punya uang banyak, nggak lama habis juga. Ngerti maksud saya?
So ilmu mendahului segalanya. Nah SB30 concern pada ilmu. Ngerti? Paham sampai di sini? Oke, saya rasa cukup. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan untuk Pak. Oke, tak terasa sudah setengah 4. Nah, mungkin ini kesempatan ada yang mau foto ya bagi yang Boleh. belum pernah foto. Sama Pak Theo hari ini mau buat konten sama saya untuk resmi sebagai new auto rest reseller. Oke, Nah,